Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Saya Sindiani Paonganan dengan NIM A321-23062 dari kelas B Prodi PPKN Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video resume mengenai pertemuan pada hari ini pada mata kuliah Sistem Peradilan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pemeriksaan surat. Pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan kuat. Untuk hal itu, penyidik dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirimkan melalui kantor pos pengangkutan dengan tanda terima. Apabila setelah diperiksa tidak terdapat hubungan dengan tindak pidana, maka surat tersebut dikembalikan, tetapi dengan catatan telah dibuka penyidik, tanggal dan tanda tangan penyidik dicatat dalam berita acara. Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan tersangka. Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum atau wajib didampingi penasihat hukum pada pasal 114 KUHP. Wajib didampingi penasihat hukum yang pertama, perkara yang ancaman 15 tahun, yang kedua, perkara yang ancaman hukuman mati, yang ketiga, tersangka tidak mampu, perkara yang ancaman 5 tahun dan 15 tahun. Penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan atau melihat dan mendengar. Kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum hanya boleh hadir tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksa. Si pasal 115 KUHP. 1 kali 24 jam, tersangka yang ditahan harus segera dilakukan pemeriksaan pada pasal 122 KUHP. Selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri pada pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Dipanggil untuk datang sebagai saksi atau dipanggil penyidik pada pasal 216 KUHP dan atau hadir di pengadilan pasal 224 KUHP adalah kewajiban bila ditolak dikenakan pidana. Selanjutnya yaitu kelemahan saksi hidup. Yang pertama, kecakapan panca indera. Yang kedua, kemampuan mengingat suatu peristiwa. Yang ketiga, kemampuan menceritakan kembali record. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan dan permintaan keterangan ahli. Pasal 122 KUHP, bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta bantuan orang ahli, misal dokter forensik untuk beda mayat, psikolog, dan lain-lain. Untuk kepentingan autopsi, penyidik wajib memperoleh izin dari pihak keluarga. Lewat 2 hari atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik dapat mengirimkan mayat tersebut untuk dilakukan autopsi ke rumah sakit pada pasal 134 KUHP. Selanjutnya yaitu penyelesaian dan penghentian penyidikan. Yang pertama, penyidikan dikatakan selesai jika dalam waktu 7 hari setelah penuntut umum menerima hasil penyelidikan dan penyidik ada pemberitahuan dari penuntut umum pada pasal 138 KUHP. Penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan menelitinya apakah sudah lengkap atau tidak. Dalam waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang kedua, penyelidikan dan penyidik dihentikan bila pertama, menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup alat bukti, atau kedua, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, atau ketiga, penyidik dihentikan demi hukum. Selanjutnya yaitu asas-asas penuntutan. Yang pertama, asas legalitas. Asas yang mewajibkan kepada PU untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa.
Yang kedua, asas oportunitas, asas yang memberikan wewenang kepada PU untuk melakukan penuntutan atau tidak, yang dimana Indonesia menganut asas ini. Yang ketiga, asas akusotoir, yang dimana asas yang memandang kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana. Materi selanjutnya yaitu pengertian penuntutan. Penuntutan adalah tindakan PU untuk melimpahkan perkara pidana kepada PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 1 butir 7 KUHP. Baik, itulah video resume dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.